Bab 811. Cara memulihkan kekuatan. Cari mati. Letitia Van berteriak marah, menjentikkan jarinya, dan embusan angin kencang menerpa alis warrior yang. Mata warrior yang menyusut, jika sebelumnya, tidak apa-apa baginya untuk berdiri dan membiarkan angin kencang menerpanya, tetapi sekarang, angin kencang cukup untuk membuatnya menjadi roh binasa. Meskipun tidak memiliki kekuatan, dia masih memiliki penglihatan. Di bawah kecermelangan niat pedangnya, angin kencang ini penuh dengan kekurangan, tetapi yang menyedihkan adalah dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Pada saat ini, kesadarannya tidak dapat mengikuti tindakannya. Bahkan jika dia bisa mengikuti, itu akan sia-sia. Perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Tentu saja warrior yang tidak sepenuhnya tidak mampu mempertahankan diri, harus diketahui bahwa dalam benaknya masih ada dua untaian jiwa pedang dari leluhur pendiri sekte pedang, bisa langsung menghempaskan master setengah suci itu ke udara. Wanita di depannya hanya alang bangsawan, dan dia tidak bisa menahan dua jiwa pedang ini. Dia awalnya berharap untuk menjaga dua jiwa pedang ini, yang akan dia gunakan untuk menelan dan memperkuat jiwa pedangnya di masa depan, tetapi sekarang, nyawanya hampir hilang, dia secara alami tidak akan menyimpannya lagi. Tepat ketika warrior yang ingin mendesak jiwa pedang sekte pedang, seberkas cahaya putih tiba-tiba mengenai sinar angin kencang, dan angin kencang segera menghilang. Letitia Van sedikit mengernyit, lalu memandang wanita berbaju hijau itu ke samping. Wanita berbaju hijau itu tersenyum dan berkata, "Letitia, budakmu sangat menarik, aku ingin berbicara dengannya." Letitia Van melirik warrior yang, ada yang salah di matanya, tapi dia tidak melanggar wanita berbaju hijau itu. Warrior yang menghela napas lega, jiwa pedang leluhur pendiri sekte pedang ini pernah menggunakannya sekali, dan sebaiknya tidak digunakan. Tentu saja, dia tidak mengendurkan kewaspadaannya. Dia telah mengucapkan kalimat tanpa berpikir dengan tergesa-gesa. Siapa yang tahu apa yang dipikirkan wanita berbaju hijau itu? Gadis dengan rok hijau melihat ke arah warrior yang dan berkata, "Aku mengetahui sebelumnya bahwa, kecuali kamu, semua orang di lapangan menundukkan kepala, dan matamu masih mengawasiku. Ketika kamu menghadapi kami, matamu sangat tenang, tanpa ketegangan sedikit pun, termasuk tembakan Letitia Van barusan, kamu masih sangat tenang. Wah, kamu tidak mudah." Hati warrior yang bergidik, ternyata wanita ini sudah memperhatikannya sejak awal. Wanita berbaju hijau itu tersenyum dan berkata, "Lihat, seperti sekarang, kamu masih tenang." Kemudian, dia memandang Letitia Van dan bertanya, "Letitia, kamu tahu asal-usulnya?" Letitia Van melirik warrior yang, dan kemudian berkata, "Aku mengambilnya di jalan. Lihatlah dia dengan buruk. Beri dia tugas untuk mencari nafkah." Seperti yang dikatakan Granny, dia mungkin memiliki beberapa asal. Tapi tidak masalah, tidak peduli seberapa cemerlang dia dulu, dia hanya cacat sekarang. Agaknya Granny juga dapat melihat bahwa meridian di tubuhnya telah rusak. Keseriusan itu, bahkan jika Kaisar bergerak, khawatir itu tidak akan membantu. Berbicara tentang ini, dia memandang warrior yang dan berkata, "Aku tidak suka berhutang pada orang lain. Ambil sarungmu dan aku akan memberimu cara hidup. Tetapi kamu harus ingat satu hal, kamu harus meletakkan mentalitasmu sendiri. Mungkin dulu kamu manusia, tapi sekarang, kamu hanya seorang budak. Jika kamu tidak menyadari hal ini, kamu mungkin akan mati di jalan suatu hari nanti." Warrior yang melirik Letitia Van, tetapi tidak berbicara. Pada saat ini,
Granili tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Aku tidak berpikir kamu seperti orang yang menahan kekesalan. Mengapa kamu tidak menunjukkannya? Misalnya, kamu dapat mengatakan kepada Letitia, 10 tahun di Hedong, 30 tahun di Heksi, jangan menggertak yang muda dan miskin, atau kamu meremehkanku hari ini, dan aku akan membuatmu tidak bisa mendaki tinggi di masa depan." Mulut warrior yang berkedut, wanita ini. Sambil menggelengkan kepalanya, warrior yang berkata, "Perkataannya benar, bukan?" Sebenarnya Letitia Van tidak mengatakan itu, dia juga tahu ini. Dia bukan lagi orang yang mampu membunuh setengah suci. Seperti warrior yang membunuh anjing, ia kini hanyalah alam fana tanpa daya juang sedikitpun. Seperti yang dikatakan Letitia Van, jika dia tidak memperbaiki mentalitasnya sekarang, dia tidak akan tahu bagaimana dia mati. Mendengar apa yang dikatakan warrior yang, Letitia Van melirik warrior yang, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Senyum Granili perlahan memudar. Dia memandang warrior yang sebentar, lalu bertanya, "Kamu bilang kamu menyukaiku sebelumnya, apakah itu benar?" Warrior yang. Granili tiba-tiba tersenyum lagi, dan berkata, "Aku bukan orang yang menilai orang dari penampilan, tetapi, jujur saja, kamu memang terlalu jelek. Juga, kekuatanmu terlalu lemah. Pada kenyataannya, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menyukaiku. Anak muda, kamu harus melalui otakmu sebelum berbicara, jika tidak, mayat di jalanan adalah hal-hal sepele. Kekuatan apa yang menurutmu memenuhi syarat untuk menyukaimu?" Warrior yang tiba-tiba menunjukkan minat. Granili memandang warrior yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu menggerakkan tubuhnya untuk menunggangi Pegasus, kemudian berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke angkasa. Dia diabaikan. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. "Apakah kamu tahu siapa dia?" Letitia Van berkata tiba-tiba. Warrior yang menggelengkan kepalanya. Letitia Van menoleh untuk melihat warrior yang, dan berkata, "Puluhan ribu mil jauhnya, ada sebuah kota bernama Kota Tiangang dan rumah penguasa kota. Penguasa kota adalah satu-satunya kekuatan peringkat perak dalam jarak ratusan ribu mil di daerah kami, dan dia adalah penguasa kota berikutnya dari kediaman penguasa kota. Aku tidak tahu apakah kamu mengatakan yang sebenarnya atau mengambil cara ekstrim untuk menyelamatkan hidupmu. Singkatnya, apapun itu, kamu harus memahami situasi dan identitasmu saat ini, jika tidak, mayat jalan-jalan benar-benar sepele." Warrior yang tersenyum tanpa berbicara. "Sarung itu sangat luar biasa, jadi kamu tidak akan menjadi orang biasa, katakan padaku identitas aslimu." Letitia Van tiba-tiba berkata. Warrior yang menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Aku menderita amnesia, tidak dapat mengingat banyak hal." Letitia Van memandang warrior yang sebentar, lalu berkata, "Ingat, kamu hanya seorang budak sekarang. Karena kamu seorang budak, kamu harus terlihat seperti budak. Jika kamu seperti ini lain kali, aku akan membiarkanmu keluar dari keluarga Van." Setelah berbicara, dia bergerak, jatuh ke Pegasus, kemudian menghilang ke langit. "Merebut sarungku masih sangat arogan, kamu benar-benar." Melihat Letitia Van di langit, warrior yang menggelengkan kepalanya, lalu berbalik dan kembali ke kamarnya. Duduk bersila di tempat tidur, warrior yang merentangkan telapak tangannya, dan di telapak tangannya ada sepotong tingkat atas batu energi, yang diam-diam disimpannya saat memberi makan kuda. Tanpa ragu, dia langsung menelan batu energi tingkat terbaik. Metode menyerap energi spiritual dari luar tidak berhasil untuknya, karena meridian rusak dan terhalang,
dia tidak dapat menyerap energi spiritual sama sekali. Satu-satunya cara adalah menyerapnya dari dalam. Setelah batu energi tingkat terbaik masuk ke dalam tubuh, sedikit energi spiritual muncul di tubuh warrior yang terkejut menemukan energi spiritual tersebut setelah diubah menjadi energi hitam di dalam tubuhnya, ternyata menjadi ungu. Meskipun bukan energi ungu kosmik yang sebenarnya, tapi itu bukan energi hitam biasa. Ini membuat warrior yang ekstasi. Karena di bawah perbaikan energi ungu itu, meridian yang rusak di tubuhnya mulai perlahan diperbaiki, meskipun sangat lambat, tetapi ini memberinya harapan. Tapi tak lama kemudian, wajahnya menjadi pahit, karena batu energi tingkat terbaik habis. Sepotong batu energi tingkat atas, setelah berubah menjadi energi ungu hanya ada sedikit yang tersisa, yang sangat kecil sehingga tidak berpengaruh sama sekali. Aku butuh lebih banyak batu energi, sebaiknya batu energi tingkat unggul atau harta lain yang mengandung energi. Namun pertanyaannya, saat ini pagoda Hongmeng tutup, dari mana batu energi itu berasal? Apakah harus terus mengurangi makanan kuda? Ini tidak akan berhasil sama sekali, karena itu tidak akan membantu sama sekali. Pada saat ini, pintu tiba-tiba terbuka, warrior yang membuka matanya, begitu dia membuka matanya, sebuah pedang mengenai tenggorokannya. Orang di sini adalah nona kedua dari keluarga Fan, Melanie Fan. Monster jelek, curi kuda untukku, kata Melanie Fan dingin. Warrior yang diam-diam mendesak jiwa pedang dari leluhur pendiri sekte pedang dan berkata, Nona kedua, kamu ingin Pegasus, langsung ke peternakan kuda atau yang lain? Mengapa aku harus mencurinya untukmu? Kepala pengurus sama sekali tidak memberikannya kepadaku, apa yang kakakku katakan padanya. Melanie Fan dengan marah berkata, kamu yang memelihara kuda, kalau kamu menariknya keluar, dia tidak akan waspada. Kuberitahu, kalau kamu berani melawan, aku akan membunuhmu. Warrior yang tersenyum pahit, dan berkata, Nona kedua, begitu banyak peternak kuda, mengapa kamu mencariku? Karena kamu yang paling berani, kata Melanie Fan. Yang lain takut pada kakakku, mereka tidak berani mencuri kuda dari. Aku hanya melihatnya diam-diam, kamu sepertinya tidak takut pada kakakku, jadi aku datang kepadamu. Dia berkata, pedangnya mengenai bagian depan lagi dan menyentuh tenggorokan warrior yang, dan berkata, jangan ragu. Jika kamu ragu-ragu, aku tidak akan bisa mengejar ketinggalan kakak. Wajah warrior yang penuh dengan garis hitam, dan berkata, jika kakakmu tahu bahwa aku mencuri kuda untukmu, dia akan membunuhku. Melanie Fan dengan marah berkata, kamu masih takut mati, apakah kamu seorang pria? Brengsek. Wajah warrior yang diluruskan, logika gadis kecil ini terlalu buruk. Setelah merenung sejenak, warrior yang berkata, apa keuntungan dari membantumu mencuri kuda? Keuntungan. Melanie Fan terkejut, kemudian berkata, keuntungannya adalah tidak akan membunuhmu. Warrior yang berkata, beri aku 10 yuan, tidak, beri aku batu energi 100 tingkat terbaik, aku akan membantumu mencuri kudanya, bagaimana? Dia bisa melihatnya. Bertekad untuk mencuri kuda itu, dan karena dia tidak bisa menolak, dia hanya bisa memeras beberapa keuntungan darinya. Segera setelah warrior yang selesai berbicara, sebuah cincin penyimpanan muncul di depannya, dan Melanie Fan berkata, kamu benar-benar tidak berharga. Kamu hanya menginginkan 100 batu energi tingkat atas. Nih, ada 1000 batu energi tingkat terbaik. Sekarang semuanya milikmu, pergi, cepat curi kudanya untukku. 1000 batu energi tingkat terbaik. Warrior yang mengambil napas dalam-dalam,
jika menyerap batu energi ini, setidaknya dia bisa naik pangkat menjadi alam pemenang inferior. Selama dia dipromosikan menjadi alam pemenang, maka dia bisa meninggalkan Vatikan untuk sementara. Sedangkan untuk sarungnya, tidak akan terlambat untuk datang dan mengambilnya. Di bawah godaan, warrior yang tidak ragu lagi, dan membantu Melanie Van mencuri kudanya. Karena dia memelihara kuda, dia membawa kuda-kuda itu keluar dengan mudah. Melihat Pegasus, Melanie Van sangat gembira, dengan cepat duduk dan hendak pergi. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, berbalik untuk melihat warrior yang, dan berkata, "Jika aku pergi, kamu pasti akan pergi untuk memberitahu kakakku. Ketika itu terjadi, aku pasti akan ditangkap kembali. Tidak, kamu harus pergi denganku." Dengan mengatakan itu, dia tidak menunggu warrior yang menolak, meraih warrior yang dan melemparkannya ke belakangnya, kemudian menghilang ke langit. Bersambung.